kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita sekalian, sehingga kita tetap memegang iman kita. Remain in the faith. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari sekalian. Ucap syukur karena kita boleh kembali merenungkan Mazmur pada hari ini. Hari ini kita akan merenungkan Mazmur 135. Tapi sebelumnya saya mau mengajak kita untuk bersatu terlebih dahulu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena kami hari ini boleh kembali merenungkan Mazmur ya Tuhan. Terutama di Mazmur 135 ini. Ya Tuhan, kalau sebentar kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 135 ini, Tuhan berkati kami, Tuhan berikan kami hati yang mau mendengar, Tuhan berikan kami telinga juga yang mau mendengar. Juga Tuhan pakai hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kiranya apa yang semua yang keluar dari mulutnya adalah apa yang ingin Tuhan sampaikan, dan apa yang ingin Tuhan katakan pada setiap kami. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur 135. Dan jika Bapak Ibu telah menemukannya, saya akan membacakannya untuk kita semua. Mazmur 135. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermasmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya, Israel menjadi milik kesayangannya. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar, dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudra raya. Ia menaikkan kabut dari ujung bumi, ia membuat kilat mengikuti hujan, ia mengeluarkan angin dalam perbendaharaannya. Dialah yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, baik manusia maupun hewan, dan mendatangkan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat di tengah-tengahmu, hai Mesir, menentang Firaun dan menentang semua pegawainya. Dialah yang memukul kalah banyak bangsa dan membunuh raja-raja yang kuat. Sion, raja orang Amori, dan Og, raja negeri Basan, dan segala kerajaan Kanaan, dan memberikan tanah mereka sebagai milik pusaka kepada Israel umatnya. Ya Tuhan, nama-Mu adalah untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, Engkau diingat turun-temurun, sebab Tuhan akan memberikan keadilan kepada umatnya dan akan sayang kepada hamba-hambanya. Berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut, tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata, tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga, tetapi tidak dapat mendengar. Juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya. Semua orang yang percaya kepadanya, hai kaum Israel, pujilah Tuhan.
Hai kaum Harun, pujilah Tuhan. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Haleluya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu, ketika saya pertama kali membaca Mazmur 135 ini, ada satu kata yang terbesit di dalam otak saya gitu ya Bapak Ibu. Kata ini adalah kata, marilah memuji Tuhan sebab Tuhan maha besar. Tapi Bapak Ibu, menariknya, selain inilah berita utama yang ingin disampaikan Mazmur dalam bagian ini, tetapi penulis juga menuliskan peristiwa-peristiwa dalam sejarah bangsa Israel yang cukup penting. Contohnya ada Mesir, ada kejadian di mana bagaimana Allah bisa memilih Israel sebagai umat kesayangannya. Dan pujian-pujian nyanyian ini dinaikkan oleh pemazmur sebagai bentuk refleksinya dari apa yang telah Tuhan kerjakan di masa lampau. Dan tentu saja itu adalah peristiwa-peristiwa yang menunjukkan betapa besarnya Tuhan dan betapa besarnya Tuhan yang kita sembah jika dibandingkan dengan Allah yang lain. Maka dari itulah pemazmur mendorong setiap kita umatnya yang percaya untuk memuji Allah sebab Ia maha besar. Bapak Ibu, saudara-saudari, ketika mempersiapkan doa Philadelphia ini, saya teringat satu lagu yang menurut saya lagu ini juga menceritakan kebesaran Tuhan. Namun saya tidak tahu apakah sebetulnya lagu ini menceritakan hal yang sama atau mungkin bahkan diambil dari Mazmur yang sama, yaitu Mazmur 135. Bapak Ibu, judul lagu ini adalah Sebab Tuhan Maha Besar. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Di bagian awalnya kemudian juga dengan liriknya, ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Kira-kira demikian Bapak Ibu bunyi lagunya dan nadanya dan liriknya Bapak Ibu. Tapi saya pikir lagu ini sebetulnya tidak asing di telinga kita karena kita cukup sering mendengar lagu ini. Dan ketika saya sedang merenungkan Mazmur 135 ini, saya berpikir, saya rasa sudah sering saya menyanyikan lagu ini, dan saya rasa juga sudah banyak pengetahuan-pengetahuan yang kita dapatkan bahwa Allah itu besar, dan begitu besar perbuatannya dalam kehidupan kita. Tapi Bapak Ibu, pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar menyanyikan lagu ini dan menghidupi sebuah kalimat yang sederhana ini? Marilah kita puji Tuhan dengan sebab Allah itu besar dan layak dipuji. Sudahkah kita benar-benar menghidupi kalimat ini? Bapak Ibu, jika kita melihat sesuatu yang dituliskan oleh pemazmur ini, penulis menuliskannya dengan begitu indah karena dia melihat ke belakang Bapak Ibu. Dia melihat bagaimana Allah memimpin bangsa Israel, yang mengingatkan bagaimana Allah memilih Yakub dan sehingga Israel menjadi kesayangannya. Kemudian juga di ayat ke-6 sampai ke-7, pemazmur juga menggambarkan Allah adalah Allah yang besar, sebab Dialah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, serta samudra raya. Semua yang tertulis dalam Mazmur 135 ini merefer ke belakang, mengingat kembali bagaimana Allah memimpin bangsa Israel dari peristiwa-peristiwa besar, dari Mesir, dari penciptaan, dari pemilihan Israel sebagai kesayangan Allah. Semuanya itu mau mengingatkan kita sebagai pembacanya untuk senantiasa mengingat bahwa Allah itu besar, bahkan dari zaman Israel waktu itu. Bapak Ibu, ketika kita melihat hal ini, kapan terakhir kali kita melakukan hal yang sama Bapak Ibu? Kapan terakhir kali kita step back? Kapan terakhir kali kita mundur ke belakang dan melihat bagaimana Tuhan yang besar itu telah memimpin setiap kehidupan demi kehidupan dalam kehidupan kita? Bapak Ibu, kapan terakhir kali kita melihat penyertaan Tuhan yang besar itu di tengah-tengah penderitaan yang dimulai mungkin dari COVID-19 pada waktu itu di tahun 2019. Bapak Ibu, ketika kita bisa sampai di tempat ini,
itu adalah sebuah anugerah Tuhan. Ketika kita bisa sampai dan bertahan pada tahun ini di tahun 2021 dan tidak terasa kita akan menginjak tahun 2022 beberapa bulan lagi, itu adalah sebuah anugerah Tuhan. Jika kita melihat betapa hebohnya waktu itu COVID-19 yang sedang melanda Indonesia. Dan terlebih lagi Bapak Ibu, pernahkah kita diam sejenak dan melihat ke belakang apa yang telah Tuhan kerjakan? Apa yang telah menjadi masalah utama manusia dalam kehidupan kita manusia, yaitu dosa, telah diselesaikan oleh Allah. Allah yang begitu besar dengan kasih-Nya turun mengambil rupa sebagai manusia dan telah menyelesaikan masalah manusia dengan Allah yang sangat utama itu, yaitu dosa. Allah telah mengirim anak yang tunggal sebagai bukti kasih-Nya kepada kita manusia. Dia telah membereskan semuanya, mengganti kita di atas kayu salib. Mari Bapak Ibu, mulai saat ini kita mulailah mengingat ke belakang bagaimana Allah senantiasa memimpin kita dan bagaimana Allah senantiasa telah menebus dan menyucikan kita kembali sehingga kita boleh kembali bersekutu dengan Allah. Bapak Ibu, jika saat ini Bapak Ibu belum pernah melakukannya, saran saya, mulailah dari mengingat bagaimana dosa yang merupakan masalah besar antara kita dan Allah ini telah diselesaikan oleh Allah. Dan dengan demikian, kita akan dengan lebih mudah melihat bagaimana Allah menyertai kita dalam kehidupan kita dari masa lalu hingga kita bisa sampai pada saat ini. Mari kita puji Allah kita, sebab Ia maha besar dan Ia layak dipuji. Biarlah Roh Kudus senantiasa mengingatkan kita akan kebesaran Allah dan akan perbuatan yang hebat dan ajaib itu yang telah memperdamaikan kita dengan Allah. Dan biarlah kita boleh senantiasa ingat untuk memuji Allah karena kebesarannya itu. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kalau hari ini kami diingatkan bagaimana Allah yang besar dan berkuasa itu telah menyelesaikan masalah kami yang utama, yaitu dosa. Kau telah mengambil rupa sebagai manusia untuk menebus dosa-dosa kami. Ya Tuhan, ajar kami mulai dari mengingat karya-Mu di atas kayu salib ini, kemudian ajar kami juga untuk melihat bagaimana Kau telah berkarya dalam kehidupan kami, bagaimana Engkau telah melindungi kami, dan karena itulah kami mau memuji Engkau, Allah yang besar, yang tidak hanya besar, namun Allah yang agung, namun Allah juga yang mau merendahkan diri untuk kami, dan menggantikan kami di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, ajarlah kami untuk senantiasa boleh pulang, dan boleh terus ingat untuk hal ini. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, berikut adalah pokok doa syafaat yang bisa kita panjatkan pada malam hari ini. Dipersilahkan untuk mencatat atau men-screenshot tayangan ini. Tayangan video ini akan berakhir dan dipersilakan untuk berdoa selama 30 menit ke depan. Sampai bertemu pada ibadah doa Philadelphia mendatang. Selamat malam, Tuhan memberkati.